Ilmu Hukum, Klaster A, Hukum Administrasi Negara. Berbicara tentang hukum administrasi negara, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari administrasi negara. Administrasi negara berasal dari dua kata, yaitu hukum dan administrasi negara. Hukum adalah sesuatu yang mengatur, memuat perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan dikenakan sanksi serta bersifat memaksa. Kemudian, administrasi negara. Menurut UPRES, hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat atau Amtsraher administrasi dalam melakukan tugas khusus itu. Kemudian, Prayudi Atmosudiryo mendefinisikan hukum administrasi negara sebagai hukum tentang administrasi negara atau ciptaan administrasi negara. Deskripsi pengertian tersebut bahwa administrasi negara memiliki arti yang luas, yaitu kombinasi antara tata pemerintah, tata usaha negara, administrasi atau pengurusan rumah tangga negara, pembangunan, dan pengendalian lingkungan. Prayudi juga mengungkapkan tentang pengertian hukum administrasi negara yang memiliki arti luas, yaitu pertama, hukum tata usaha negara, hukum pemerintah, hukum administrasi negara dalam arti sempit, yaitu pengurusan rumah tangga negara. Dari berbagai definisi dan deskripsi tersebut, PDHAN-CS mengungkapkan 3 fungsi administrasi negara, yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Deskripsi hukum administrasi negara tersebut menggambarkan hukum administrasi negara yang meliputi mengatur sarana bagi penguasa negara dalam pengendalian dan pengaturan masyarakat, mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian, jaminan hukum, dan pengaturan norma-norma fundamental. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang mengikat tentang alat-alat perlengkapan kenegaraan. Berikutnya akan dijelaskan mengenai kedudukan dan wewenang hukum administrasi negara. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Ayu. Dikutip dari buku Pengantar Hukum Indonesia karya Dr. Rahman Syamsuddin SHMH, kedudukan dan kewenangan administrasi negara. Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana objek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Badan hukum publik menurut Ali mempunyai 3 kriteria. Pertama, dilihat dari pendirinya. Badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Kedua, lingkungan kerjanya yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan publik. Ketiga, badan hukum itu diberi wewenangan publik seperti membuat keputusan, ketetapan, dan peraturan yang mengikat umum. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbuatan hukum pemerintah. Assalamualaikum Supi. Waalaikumsalam Putri. Buku Pengantar Hukum Indonesia mengenai Dr. Rahman Syamsuddin SHMH mengenai perbuatan hukum pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili 2 institusi, yaitu Jabatan Pemerintahan dan Badan Hukum Pemerintahan. Yang kedua, tindakan dalam lapangan hukum privat. Di samping melupakan tindakan dalam lapangan hukum publik, pemerintah seperti halnya perorangan sebagai subjek hukum dapat pula melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum privat untuk melakukan berbagai perbuatan dalam lapangan hukum. Seperti saat ini dijelmakan dalam kualitas sebagai badan hukum yang bertindak atas nama institusi bukan atas nama jabatan.
Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik ini digolongkan menjadi dua. Pertama, perbuatan hukum publik yang bersegi satu. Perbuatan ini akibat hukumnya timbul secara langsung seiring dilakukannya perbuatan tersebut oleh pemerintah tanpa timbul reaksi dari pihak-pihak yang terkena. Kedua, perbuatan hukum ini akibat hukumnya baru timbul sesudah ada kata sepakat antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkena. Berikutnya akan dijelaskan tentang asas-asas hukum administrasi negara. Assalamualaikum Farid. Waalaikumsalam Sufi. Selanjutnya tentang asas-asas hukum administrasi negara. Dikutip dari karya buku Dr. Rahman Syamsuddin SH.MH. Penyebutan hukum administrasi negara ini bermacam-macam. Seringkali disebut hukum tata pemerintahan. Ada juga yang menggunakan istilah hukum tata usaha negara. Namun demikian, kesemuanya memiliki makna yang sama. Begitu juga dengan definisi. Beberapa pendapat yang berbeda namun memiliki makna yang sama. Beberapa pendapat diantaranya mengarah pada perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Bagaimanapun pembedaan yang dilakukan tersebut pada dasarnya tidaklah bersifat fundamental dan hubungan diantaranya tidak dapat dipisahkan. Jika dipisahkan, hal itu semata-mata karena kebutuhan akan pembagian kerja yang secara praktis diperlukan sebagai akibat pesatnya perkembangan hukum korporatif dan masyarakat hukum teritorial. Sederhananya, mengikuti pemikiran Fritz Warner dan Oppenheim, demikian pula Van Vollenhoven, bahwa hukum administrasi negara itu adalah hukum tata negara yang diletakkan dalam keadaan yang konkret, atau bisa juga dipahami hukum tata negara, yaitu negara dalam keadaan diam, state in rest, dan hukum administrasi negara atau hukum tata usaha pemerintahan yaitu negara dalam keadaan bergerak, atau ketika alat-alat negara itu mulai menjalankan pekerjaan dalam menunaikan tugasnya seperti yang ditetapkan dalam hukum tata negara. Asas-asas yang sering dijumpai dalam hukum administrasi negara antara lain: yang pertama, asas legalitas. Setiap perbuatan administrasi negara berdasarkan hukum. Yang kedua, asas kebebasan atau freedom ermessen. Kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan setiap masalah yang tumbuh dalam masyarakat secara cepat, tepat, dan bermanfaat untuk kepentingan umum tanpa menunggu adanya perintah terlebih dahulu dari undang-undang yang disebabkan undang-undangnya belum ada atau tidak jelas mengatur masalah tersebut. Dan yang ketiga, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sebenarnya masih banyak lagi asas-asas yang akan dipelajari lebih detail dalam mata kuliah administrasi negara. Selanjutnya pembahasan tentang pandangan Islam tentang hukum administrasi negara. Assalamualaikum Jihad. Waalaikumsalam Farid. Berikutnya pandangan Islam mengenai hukum administrasi negara. Islam memiliki sistem administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama memimpin masyarakat di Madinah. Menurut buku yang sudah saya baca, yaitu Pengantar Hukum Indonesia karya Dr. Rahman Syamsuddin SH.MH, mengatakan bahwa dalam Islam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk negara. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah fondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini negara, adalah penjaga fondasi atau asas tadi. Nah, sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan atau simbiosis mutualisme. Di satu sisi, agama menjadi fondasi bagi negara untuk berbuat
bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kafah. Pentingnya peran negara dalam efektivitas implementasi prinsip syariah pada setiap sisi kehidupan juga disinggung oleh Yusuf Qadrawi dalam buku beliau yang berjudul Fikih Daulah, di mana dalam buku beliau dijelaskan bahwa dengan adanya negara, maka diharapkan risalah Islam dapat terpelihara dan berkembang, termasuk di dalamnya akidah dan tatanan, ibadah dan akhlak, kehidupan dan peradaban, sehingga semua sektor kehidupan manusia dapat berjalan dengan seimbang dan harmoni baik secara materi maupun rohani. Secara umum, fungsi Baitul Mal adalah membantu negara untuk memungut dan menampung harta yang menjadi hak masyarakat muslim dari berbagai sumber mata pendapatan negara dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Tujuannya adalah jangan sampai kekayaan hanya berputar di segelintir orang kaya saja, tetapi terdistribusi secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat dan untuk dibelanjakan untuk kemaslahatan umat. Fungsi dan tujuan itu terlihat nyata dari bentuk struktur organisasi Baitul Mal di masa Khalifah Umar bin Khattab yang membentuk 1. Departemen Pelayanan Militer, 2. Departemen Kehakiman dan Eksekutif, 3. Departemen Pendidikan dan Pelayanan Islam, yang keempat Departemen Jaminan Sosial. Pada masa Umar pula, struktur organisasi ini berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi, seperti pembentukan cabang-cabang Baitul Mal di wilayah-wilayah taklukan, pembentukan sistem diwan, pembentukan tim sensus pendudukan atau nasab untuk menentukan indeks kebutuhan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Prinsip-prinsip Islam yang mengatur tentang administrasi pemerintahan dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis serta ditambah berbagai studi buku-buku yang ada, dapat kita susun beberapa prinsip dalam Islam yang mengatur tentang administrasi pemerintahan. Di antaranya 1. Prinsip hakikat kepemilikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip sumber pengambilan keputusan, prinsip musyawarah, prinsip maqasid syariah atau kebijakan publik haruslah mempertimbangkan maqasid syariah, prinsip keadilan dan kemaslahatan, prinsip kepemimpinan dan kepatuhan, dan prinsip pertanggungjawaban. Institusi pemerintahan Islam pada masa awal. Baitul Mal adalah institusi moneter dan fiskal Islam yang berfungsi menampung, mengelola, dan mendistribusikan kekayaan negara untuk keperluan kemaslahatan umat. Keberadaan Baitul Mal pertama kali adalah setelah turun wahyu yang memerintahkan Rasulullah untuk membagikan ganimah dari perang Badar. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 1 dijelaskan yang artinya harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Secara umum, fungsi Baitul Mal adalah membantu negara untuk memungut dan menampung harta yang menjadi hak masyarakat muslim dari berbagai sumber mata pendapatan negara dan didistribusikan kembali pada masyarakat. Manajemen pemerintahan dalam pandangan Islam. Fungsi negara dalam hal ini yang diungkap oleh Yusuf Qadrawi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Negara berfungsi menjamin segala kebutuhan minimum masyarakat. Yang kedua, negara berfungsi mendidik dan membina masyarakat. Materi materi mengenai hukum administrasi negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dalam bidang Asas hukum administrasi negara. Undang
dan peraturan perundang negara. Dikutip dari karya buku.